Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di podcast kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berdasarkan kisah nyata ya, dimana cerita kali ini seputar kuburan Cina guys. Nah, buat teman-teman, semoga dengan adanya cerita ini teman-teman bisa mengambil pesan dan hikmah yang ada ya. Dimana cerita kali ini ditulis oleh akun Twitter @penulismalam94 berjudul Kuburan Cina Tanah Gocap Tangerang. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, di sini penulis ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai kuburan Cina. Nah, terus pantengin channel ini ya, dan support terus dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dalam tradisi Cina kuno, mereka mempercayai jika arwah yang sudah meninggal akan masuk ke dalam dimensi baru. Seperti layaknya kehidupan di dunia, di kehidupan kedua manusia pun masih membutuhkan harta duniawi, yaitu rumah, mobil, uang, bahkan ART atau asisten rumah tangga, untuk menunjang segala keperluan si arwah di alam lain. Biasanya si keluarga yang ditinggalkan akan membakar benda-benda tersebut dalam bentuk kertas di waktu perayaan atau Qingming atau Qingbei, atau ritual rutin tahunan untuk berziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Sebenarnya teman-teman, menurut Mimin pribadi, ritual ini sudah ada dari zaman dinasti Qin, di mana saat itu arkeolog menemukan ada banyaknya terakota atau patung tanah liat yang ikut dikubur di dalam tanah kuburan dari raja dinasti Qin Shi Huang. Ya, niatnya sih sama, supaya terakota berbentuk prajurit perang tersebut akan melindungi si raja sampai ke alam lain. Asli loh, ini mind blowing banget. Sebelum mati bisa mempersiapkan patung tanah liat di tahun 200 sebelum Masehi atau sekitar 2200 tahun lalu sebanyak 8.000 lebih prajurit dan prajurit berkuda. Jika tadi itu Raja Qin yang mengubur banyaknya terakota, nah untuk rakyat biasa mereka prepare untuk mengubur benda-benda kesayangan di dalam peti mati. Contohnya dengan cara memakaikan baju kesukaannya, memasangkan perhiasan, ataupun menguburkan benda-benda yang selama hidupnya mereka sukai. Sampai di sini, biar nggak bingung pasti kalian ada yang bertanya nih, Min, kenapa sih emas, perhiasan, sama benda-benda kesukaannya nggak dibakar aja, kayak rumah-rumah kertas untuk mengirim ke dalam dimensi lain? Jawabannya, kalau benda kesayangan itu dikubur di dalam peti mati, sedangkan benda penunjang kehidupan itu dibakar ya guys. Terus nih teman-teman, kalau mau lihat peti mati khas Cina bentuknya seperti digambar di bawah ini ya. Kayu yang dipakai itu kayu jati, dan harganya, ya salam, jangan ditanya ya guys, mahal banget. Oke, lanjut. Sekarang pembahasan Mimin menerangkan sedikit bentuk-bentuk dari kuburan Cina yang gede banget. Kuburan Cina yang besar melambangkan sebuah prestige atau derajat dari si pemilik kuburan itu sendiri. Biasanya di depan makam ada sebuah altar untuk mengirimkan sebuah persembahan bagi leluhur yang telah berpulang. Dan juga ada 2 ekor singa atau penjaga dewa bumi yang dipercaya akan menjaga tempat peristirahatan terakhir si arwah serta menjadi penyeimbangan aura negatif. Untuk tempat lokasinya pun harus disesuaikan dengan Feng Shui atau hitungan arah mata angin, dan lokasi penempatan harus strategis. Kalau di Jawa itu primbon ya guys. Itu semua dilakukan agar supaya keluarga yang ditinggal akan mendapatkan kemujuran atau keberkahan karena mengalirkan aura positif dari si arwah yang meninggal. Bahkan dari beberapa sumber yang mengatakan semakin tinggi dataran yang dipakai untuk pemakaman, itu akan semakin bagus. Salah satu contoh lokasinya ada di kuburan Cina Tajur Bogor. Dari waktu ke waktu, tradisi tersebut sudah mulai pudar seiring dengan kepercayaan masing-masing. Sebagai contohnya, almarhum engkong dan nenek saya ini beragama Nasrani. Beliau tidak diberikan bakar-bakaran uang kertas ataupun bakar-bakaran rumah-rumahan, karena kami percaya yang dibutuhkan orang meninggal hanyalah doa tulus dari sanak keluarga yang ditinggalkan. Beliau pun tidak membawa apapun ke dalam liang lahatnya, kecuali hanya sehelai baju yang dipakai.
Sebelum wafat pun beliau berpesan untuk tidak memakaikan perhiasan ataupun giok kesayangan khususnya nenek Mimin dulu. Karena mereka meyakini setelah wafat, arwah akan berpulang langsung ke surga atau ke rumah bapak dalam Nasrani. Dan tidak memerlukan hal-hal duniawi. Dan lagi, segala sesuatu benda di dunia peninggalannya harus bisa menjadi manfaat bagi yang ditinggal. Karena itu pun akan dipertanggungjawabkan ya. Mungkin hampir samalah konsepnya dengan agama muslim ya guys. Dari bentuk bangunan makam pun terlihat lebih modern. Tapi jangan salah, biaya yang dikucurkan untuk mendesain makam pun gak murah. Biar gak penasaran nih, Mimin kasih lihat aja lagi desain modern kuburan Cina yang beragama Nasrani guys. Yang tentu saja sudah bercampur antara tradisi bentuk kuburan lama dengan bentuk kuburan modern. Ciri khas khususnya pasti ada ornamen-ornamen atau simbol keagamaan. Tapi satu hal yang masih dipertahankan adalah bongpai atau batu tulisan atau nisan, serta gundukan tanah makam tinggi. Sekarang Mimin bakal kasih tahu juga gimana makam Cina untuk umat muslim. Untuk makam Cina ini ada dua bagian ya guys. Yang pertama masih ada corak atau tradisinya walaupun sekilas. Dan yang kedua menurut Mimin sih seperti makam orang muslim pada umumnya ya teman-teman. Buat yang penasaran mau tanya, Min, mereka itu dimakamkannya pakai kafan apa pakai peti mati Min? Mimin jawab lagi. Semoga jawaban Mimin bisa mewakili rasa penasaran kalian. Jawabannya ya pastinya dimakamkan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut lah, tanpa ada bakar-bakaran ini itu. Kesimpulannya samalah dengan yang Nasrani tadi Mimin jelaskan, hanya berbeda dalam tata caranya. Biasanya yang masih percaya akan bakar-bakaran rumah kertas itu adalah ajaran Buddha atau Konghucu ya guys. Segitu aja dulu seputar penjelasannya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman Cindo di sini, ada yang mau berbagi pengalaman seputar pemakaman tradisi Cina, boleh langsung komen ya. Barangkali penjelasan Mimin tadi ada yang salah atau mungkin kurang. Biar bisa meluruskan karena kita sekalian sama-sama belajar tentang kultur nenek moyang. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang sejarah perkuburan Cina Tanah Gocap yang berlokasi di Tangerang. Menurut dari beberapa artikel online yang Mimin baca seputar sejarah Tanah Gocap, ternyata pemakaman Tanah Gocap itu sudah ada guys dari zaman penjajahan Belanda. Bahkan dari bongpai atau nisan yang masih kokoh berada di sana tertulis wafat di tahun 1901, bahkan ada pula yang lebih tua. Kemungkinan kuburan Tanah Gocap pun dipercaya sebagai tempat pemakaman massal dari pejuang Tangerang yang gugur di medan perang melawan penjajah. Selain itu, di dalam kawasan Tanah Gocap ternyata ada sebuah makam keramat milik orang pribumi yang konon katanya tidak bisa dipindahkan, serta pohon tua yang berumur ratusan tahun menambah aura mistis. Di zaman modern Tanah Gocap masih dikenal dengan tanah peninggalan nenek moyang yang menyimpan sejuta misteri. Sedikit gambaran wilayahnya saat ini. Di dekat perkebunan Tanah Gocap didirikan yayasan pembakaran mayat dan menyimpan abu jenazah atau kremasi Bun Tekbio. Kesan mistis lain di kuburan Tanah Gocap yaitu sering ditemukannya mayat tanpa identitas atau korban pembunuhan yang mungkin sengaja dibuang di daerah itu, dan juga ditambah dengan keadaan jalan rusak, penerangan minim di malam hari, tikungan curam, sering pula memakan korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan di seputaran jalan perkebunan Tanah Gocap, Tangerang. Ya, Mimin udah jelasin panjang lebar seputar sejarah Tanah Gocap. Mimin sampai mau lewat kasih tahu apa sih arti nama dari Tanah Gocap. Tanah Gocap berarti tanah 50. Gocap artinya 50. Karena saat dahulu harga tanah di situ masih dengan nominal 50 perak saja nih guys. Oke, kita lanjut masuk ke bagian terakhir ya, yaitu cerita horor dari pemakaman Tanah Gocap yang mana korbannya atau saksinya misterinya adalah memang atau Om Mimin sendiri, yaitu Mang Adi yang pernah diganggu oleh penunggu kuburan Tanah Gocap di tahun 1998 saat itu. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi cerita misteri. Tahun 1998, saat Papa memilih untuk menjadi TKI ilegal di Taiwan, Mang Adi diberi kuasa untuk merawat mobil Panther kesayangan Papa.
Selain itu, Mang Adi pun bertugas yang mengantar jemput koko saya atau Abang Miki dan Cici Jean yang bersekolah di perguruan Budi atau sekolah Budis, tepatnya bersebelahan dengan perkebunan tanah gocap. Siang itu, seperti biasa, saat Mang Adi sudah tiba di sekolah menjemput Miki dan Jean, ia duduk di bawah pohon dan menghadap ke arah kuburan Cina tanah gocap. Mang Adi melihat ada 5 sekumpulan warga yang berkumpul dan ada suara gaduh di antara mereka. Mang Adi melirik jam di tangannya, menunjukkan pukul 11:30 siang. Ia bergumam, "Cian sama Miki kan baru keluar kelas jam 12 siang. Jadi coba kalau lihat ke sana, ada apa ya? Itu gerombolan orang di kuburan." Mang Adi kemudian mendekati orang-orang yang berkerumunan di sana dan ia kaget melihat ada sebuah kuburan Cina yang rupa-rupanya sudah terbongkar. Wah, kok bisa ya rampoknya dengan cepat menggares makam yang baru sehari ditempati. Apalagi ini kejadiannya siang-siang, mungkin antara pukul 8 sampai 11. Tanya salah seorang di antara mereka, sebut saja Bejo. "Ya, namanya kan kita ini kan lagi krisis moneter, pasti banyak penjarahan," sahut penjual. "Hah, gila, masa sampai berani menjarah kuburan Cina? Sinting, apalagi pelakunya melakukan aksi penjarahan di siang hari," sambung Kipli. Ternyata 2 orang yang berkerumunan di antaranya adalah suami dari si mayit perempuan yang sebut saja namanya Chen Chen, serta sang ayah. Mereka berdua terlihat sangat terpukul. Sang suami mencoba menenangkan ayah Chen Chen yang menangis meraung-raung di depan pusaran anaknya. Si suami mencoba untuk tegar menerima kenyataan jika makam istrinya Chen Chen sudah dijarah oleh komplotan orang tidak bertanggung jawab. Sepertinya saat pemakaman Chen Chen kemarin sudah dipantau oleh komplotan penjarahan makam profesional yang siap menggasak barang-barang berharga berupa perhiasan ataupun giok. Mang Adi memperhatikan dari dekat kuburan yang terbongkar itu dengan jenazah perempuan di dalamnya. Ia terbungkus dengan pakaian cheongsam berwarna merah dan riasan make up yang masih menghiasi wajahnya. Mang Adi yang kepo kemudian perlahan-lahan menanyakan kepada si suami tentang kematian Chen Chen. Si suami menjelaskan jika istrinya meninggal karena kehabisan darah pasca melahirkan. Beruntung si bayi selamat, namun nyawa si ibu tidak bisa tertolong. Si suami pun berujar akan membawa kasus ini ke ranah hukum karena sudah termasuk dalam pasal pidana. Tepat pukul 12 siang saat bel sekolah berbunyi, Mang Adi kemudian berpamitan untuk mundur diri karena mau menjemput keponakannya. Namun entah mengapa saat berbalik badan, tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya dan suara misterius, tolong saya Adi." Mang Adi terdiam dan ia kemudian menanyakan kepada si suami, "Koh, maaf, apa Kokoh panggil saya tadi?" tanyanya heran. Si suami pun menggelengkan kepala. "Duh, padahal aku baru aja ngeliat jenazah cantik, tapi kok malah merinding gini ya? Ih." Batinnya bergidik ngeri. Dari mulai saat itu, Mang Adi merasa ada yang tidak beres dari tubuhnya. Seketika pun menundukkan terasa berat dan kepalanya pusing. Setibanya di rumah, Mang Adi langsung beranjak ke kamar tidur. Ia berkata kepada kakak perempuannya atau Mama Mimin, "Teh, badan Adi tiba-tiba gak enak nih. Nanti aja ya, habis tidur siang Adi bantuin teteh lagi bikin kue." "Adi, kamu kok gak makan siang dulu, malahan mau langsung tidur? Aneh banget kamu, tidur siang-siang bolong gini," jawab teteh Iis. "Nanti aja, Adi cuma mau rebahan badan teh," pungkas Mang Adi sambil menutup pintu kamar. Entah mengapa wajah Chen Chen terus terngiang-ngiang di benak Mamang Adi. Bukan terngiang-ngiang karena rindu, melainkan Mang Adi gelisah seperti diikuti oleh sosok tersebut. Ia mencoba memejamkan mata dan berusaha tertidur. Namun berkali-kali Mang Adi mencoba, ia selalu gagal. Saat Mang Adi membalikkan tubuhnya berpindah posisi, justru Mang Adi dikejutkan dengan sekelebet bayangan putih yang jika diperhatikan membentuk siluet wanita dengan rambut panjang sedang membelakanginya. Mang Adi terhenyak dan mengucek kedua matanya. Ia berharap apa yang tadi ia lihat mungkin hanya halusinasinya.
tuk, tuk. Adi, bangun. Kamu tidur apa semaput sih? Tanya Teh Iis sambil menggedor pintu kamar Mang Adi. Mang Adi kemudian terbangun dan samar-samar ia mendengar suara azan maghrib di telinganya. Segera Mang Adi bergegas mandi dan sholat. Setelah sholat maghrib, Mang Adi diminta untuk pergi beli makan oleh Teh Iis. Adi, nanti tolongin Teteh ya. Kamu beliin makanan buat anak-anak sekalian makan kamu, Surti sama Mimi atau Mak Ibu. Karena kita gak sempat masak, soalnya kue pesanan masih banyak yang belum jadi. Mang Adi langsung meraih kunci mobil untuk membeli makan. Saat Mang Adi duduk di kursi kemudi mobil, ia kembali merasakan semilir angin di tengkuknya. Dan saat ia melihat ke arah spion belakang, ternyata ia kembali melihat sosok siluet wanita yang ada di kamar, kini duduk di jok belakang mobil. Sosok wanita itu bergaun putih lusuh panjang dengan rambut panjang yang menunduk. Mang Adi spontan berteriak, "Astagfirullahalazim!" Telunya bercucuran dan ketika ia menoleh ke jok belakang, sudah tidak nampak ada siapapun di belakang jok mobil. Saat Mang Adi menoleh ke kaca sebelah kanan, ia semakin terkejut karena beradu pandang dengan Teh Iis yang menempelkan wajahnya ke kaca mobil. Adi, kamu kenapa sih seharian ini aneh banget? Itu uangnya buat beli makan, kok malah kamu tinggalin sih di atas meja? Emangnya kamu beli makan pakai daun? Mang Adi langsung menarik napas panjang dan perlahan menurunkan kaca jendela mobil. Maaf Teh, hari ini badan Adi ngerasa gak enak banget. Dari pas pulang jemput Miki sama Jihan tadi, Adi merasa badan Adi sakit semua dan kepala Adi pusing, jawab Mang Adi perlahan. Ya udah, nanti kamu habis beli makan langsung buru-buru pulang, dan sisa uangnya jangan lupa kamu belikan obat biar kamu cepat sehat. Ingat loh Adi, pesanan kue kita belum selesai. Teteh masih butuh tenaga kamu. Mang Adi mengangguk dan ia mulai melajukan mobilnya. Mang Adi memutuskan untuk membeli makan nasi goreng langganan di daerah Karawaci. Setibanya di sana, ia melihat ada banyak antrian pembeli. Karena perut Mang Adi yang sudah tidak kuat menahan lapar, Mang Adi kemudian berbalik arah untuk membeli nasi goreng di dekat sekolah perguruan Buddhis. Ia berpikir, jika nasi goreng di dekat sekolah itu pun tak kalah enaknya dibanding nasi goreng langganan Teh Iis. Setibanya di sana, beruntung Mang Adi, ia hanya melihat 2 antrian saja. Selamat malam Mas, boleh minta tolong antar saya nggak? Saya mau pulang, tapi saya takut kalau jalan malam sendirian, tanya si perempuan misterius yang tiba-tiba menghampiri. Mang Adi melihat dari ujung rambut, atas, sampai dengan bawah kakinya. Semua nampak normal seperti perempuan pada umumnya. Wanita itu bertubuh agak sintal dengan rambut panjang dan berwajah oriental. Mas, gimana? Bisa nggak anterin saya pulang ke rumah? Saya takut kalau pulang sendirian. Bukannya takut setan Mas, tapi saya takut sama orang jahat. Saat itu masih suasana mencengkam pasca kerusuhan tahun 1998. Suaranya yang lembut membuyarkan lamunan Mang Adi. Tapi Ci, rumah Cici jauh nggak dari sini? Soalnya saya juga mau ada keperluan, jawab Mang Adi. Enggak kok Mas, pokoknya ngelewatin kuburan Cina sedikit Mas. Tolongin ya Mas, iba si perempuan itu. Mang Adi yang merasa kasihan dan lagi pula ia pun masih menunggu 2 antrian nasi goreng. Akhirnya memilih untuk mengantarkan terlebih dahulu si wanita misterius itu dengan mobil. Ci, maaf, nama Cici siapa dan dari mana? Tanya Mang Adi sambil membuka percakapan. Panggil aja Ame Mas, saya habis dari rumah saudara saya yang juga gak jauh dari sini, tapi pulangnya agak kemalaman. Jawabnya. Mang Adi langsung mengerutkan kening. Ia merasa suara cekikikan Ime ini menyerupai suara kuntilanak. Bahkan Adi tidak berani menatap Ame kembali. Ih, ini Cici, kok suaranya cekikikan kayak kuntilanak gini sih? Tapi pas tadi kakinya nempel kok ke tanah, gumam Mang Adi. Sosok perempuan itu seperti bisa menerka apa yang Mang Adi pikirkan, dan kegelisahan hati Mang Adi seraya berkata, Mas, gak perlu tegang gitu sama saya. Suara ketawa saya memang khas seperti itu kok. Mang Adi hanya tersenyum
Sambil menahan rasa takut dan bulu kuduknya pun merinding saat melewati kawasan makam kuburan Tanah Gocap. Setelah beberapa menit berlalu, Mang Adi bertanya, "Ci, maaf, rumahnya di sebelah mana? Kok dari tadi saya lihatnya cuma kuburan?" Tanya Mang Adi pelan. "Rumah saya nggak jauh kok, Mas," jawabnya lagi pelan. Kali ini Amai suaranya menjadi parau dan entah mengapa ia menangis pilu. "Ci, kok malah menangis sih? Kan saya udah anterin. Cici nangis apa karena nggak inget jalan pulang?" Tanya Mang Adi heran sambil, "Rumah saya itu loh, Mas." Sambil menunduk dan tangannya menunjuk ke gundukan makam Cina tua yang sudah dipenuhi ilalang. Mang Adi seketika mengeremkan mobilnya. "Udah gila, sinting!" Umpat Mang Adi kesal karena yang barusan itu kuntilanak. Secepat kilat, kuntilanak itu pun menghilang terbang menembus atap mobil dengan suara ketawa cekikikan yang khas. Kesialan Mang Adi ditambah saat mesin mobil Panther itu tiba-tiba mulai ngadat dan mogok di tengah kuburan. "Ya Allah, kesialan apa lagi ini?" gerutu Mang Adi kesal. Sambil memukul-mukul setir mobil di hadapannya, Mang Adi kemudian memaksakan turun di tengah jalan kuburan dan membuka kap mesin. Ia memberanikan diri untuk mengecek keadaan mesin mobil yang sepertinya tidak masalah apapun. Mang Adi harus bolak-balik antara mengecek mesin mobil dan mencoba starter. Namun tetap saja hasilnya nihil. 30 menit ia mencoba memperbaiki, tetapi mobil itu enggan mau hidup. Mang Adi mulai diliputi oleh rasa kepanikan. Ia takut kalau Teh Iis akan mencarinya dan pasti anak-anak Teh Iis sudah lapar menanti makanan di rumah. "Ah, mobil mogok lagi. Mana gak ada orang lewat di sekitar sini. Dasar kuntilanak rese," umpat Mang Adi. Di tengah rasa panik, takut dan bingung, nampak ada seorang kakek-kakek tua yang membawa senter di tangan kanannya menghampiri Mang Adi sedang berdiri di sebelah mobil Panther yang mati. "Mas, malam-malam gini mau kemana dan dari mana?" tanya si kakek itu yang ketika dia mati, ia berwajah oriental dengan berpakaian serba hitam. Mang Adi sedikitnya agak lega. Ia berhasil menemukan orang yang kebetulan lewat di area makam itu. Karena tepat di belakang area perkuburan Cina Tanah Gocap memang ada rumah warga, namun jaraknya cukup jauh. "Saya baru saja disesatkan oleh hantu kuntilanak, Kong, sampai bisa di tengah area perkebunan seperti ini. Saya mau cepat pulang, tapi mobil saya malah mogok," jelas Mang Adi. Si kakek itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Engkong Asun. Ia menjelaskan jika dirinya menjadi petugas pemakaman Cina Tanah Gocap yang kebetulan sedang berpatroli. Karena saat itu mulai banyak perampok makam dan memang seringkali ia menemui kasus serupa seperti yang dialami oleh Mang Adi, yaitu orang yang disesatkan oleh penunggu kuburan Tanah Gocap. Kong Asun kemudian mengajak Mang Adi untuk ke rumahnya. Barangkali keperluan mekanik seperti perkakas untuk memperbaiki mobil tersedia di rumah Kong Asun dan bisa Mang Adi gunakan. Mang Adi pun menuruti ajakan Kong Asun. Ia berjalan tepat di belakang Kong Asun melewati gelapnya kuburan Cina Tanah Gocap. Mang Adi kemudian berusaha mengingat-ingat jalan kembali ke mobilnya. Walaupun ia sendiri merasa jalan di kuburan itu seperti labirin yang hanya berputar-putar di situ saja. Kemudian langkah Kong Asun terhenti. "Mas, itu rumah saya, silakan masuk," jawab Kong Asun mempersilahkan Mang Adi bertamu ke rumahnya. Terlihat rumah Kong Asun ini besar dengan ciri khas bangunan Cina, benteng, yaitu banyaknya ornamen kayu. "Gak apa-apa Kong, saya ditunggu di luar saja. Gak enak sama istri atau keluarga Kong Asun, takut ganggu," jawab Mang Adi. Kong Asun mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumahnya mencarikan alat perkakas mesin yang diperlukan oleh Mang Adi. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit berlalu. Tak ada nampak Kong Asun keluar dari rumah miliknya. Karena tak mau menunggu lama, Mang Adi kemudian memberanikan diri mengetuk-ngetuk pintu rumah Kong Asun sambil memanggil namanya. "Kong Asun, permisi Kong, apa perkakasnya gak ada ya Kong?" ucap Mang Adi sambil mengetuk pintu rumahnya.
Pintu rumah kayu terbuka. "Maaf mas, malam-malam mau cari siapa?" tanya seorang pria oriental yang mungkin berumur 35 tahun. "Maaf mengganggu kok, saya mau mencari Kong Asun. Tadi beliau mengajak saya datang ke sini karena mau mencarikan perkakas mobil. Kebetulan mobil saya mogok di tengah kuburan," jawab Mang Adi. Wajah pria itu seperti kebingungan. "Sini mas, silakan masuk dulu biar saya jelaskan," ucapnya membuat Mang Adi agak penasaran. Saat masuk di ruang tamu, Mang Adi terbelalak matanya karena ia melihat ada altar persembahan dengan dupa untuk leluhur, dan di foto itu ternyata adalah Kong Asun. "Duh, jangan-jangan Kong Asun sudah meninggal," batinnya dalam hati. Tenggorokan Mang Adi seperti sangat tercekat, tak bisa berkata-kata lagi. "Mas, papa saya Kong Asun itu sudah meninggal 2 bulan lalu. Itu mas lihat sendiri kan, ada meja altarnya." Mang Adi yang sudah lemas, linglung, panik dan takut mengalami rentetan cerita misteri dialaminya dari mulai siang hari sampai dengan malam itu, menceritakan dengan terbata-bata apa yang ia rasakan kepada anak Kong Asun. Sebut saja namanya Ko Aliong. Ko Aliong mengangguk-angguk dan menyimak cerita Mang Adi. Karena rasa iba, akhirnya Ko Aliong memberikan teh manis untuk Mang Adi minum supaya perasaannya tenang. "Mas, tenang saja. Saya ini montir. Mungkin papa saya bawa mas ke sini supaya saya bisa bantu masnya ini memperbaiki mobil yang terjebak di tengah kuburan," ucap Ko Aliong sambil bangkit berdiri membawa perkakas mobil miliknya. Ko Aliong pun bercerita jika memang sang papa semasa hidupnya adalah penjaga makam. Baginya pekerjaannya itu adalah sebuah kehormatan karena bisa menjaga tanah leluhur, walaupun hanya tanah kuburan yang ia jaga. Ko Aliong pun bertutur jika dikala itu sedang rawannya penjarahan makam. Bahkan kejadian terbongkarnya makam Chen Chen siang tadi bisa dibilang kasus kesekian yang sudah terjadi. Ko Aliong mengingat kembali kejadian mistis yang ia alami saat masih ada mendiang almarhum papanya, Ko Asung. Kala itu rumahnya didatangi oleh sepasang suami istri tetangga Ko Asung. Si pemuda langsung bersimpuh memohon ampun di rumahnya Ko Asung. "Kok, maafkan saya sudah khilaf menjarah makam tua. Perhiasannya saya ambil untuk dipakaikan oleh istri saya, Kong," ucap pengakuan si pelaku. Istrinya pun hanya menangis terseduh-seduh. Mereka menyerahkan diri karena seringkali diteror oleh penampakan hantu perempuan tua menggunakan baju cheongsam, lusuh dengan membawa payung merah khas Cina. Sosok itu selalu menteror si suami istri kapanpun dan dimanapun sambil berkata, "Tolong kembalikan perhiasan serta giok milikku." Awalnya si suami istri itu hanya menganggap angin lalu dan yang mereka lihat hanyalah ilusi. Tetapi dari hari ke hari si istri yang sebut saja Marni selalu mengalami hal di luar nalar, yaitu kejang-kejang dan perhiasan emas serta giok yang ia pakai seperti menjerat lehernya kuat-kuat. Hampir ia tidak bisa bernapas. Bahkan saat Marni dan suaminya datang untuk meminta maaf, masih nampak ada bekas luka baru di leher, tangan, serta telinga Marni yang mengeluarkan nanah bening serta darah. "Kong, ampun, saya mau mengembalikan perhiasan ini kepada miliknya. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Kong," rengek si suami. Melihat penyesalan dari sepasang suami istri itu, akhirnya Ko Asun memaafkan mereka dan tidak sampai dibawa ke ranah hukum. Semua perhiasan dikembalikan ke dalam peti mati dan tanah yang sudah dibongkar kembali ia perbaiki. Tutup cerita Ko Aliong. Untuk mempersingkat waktu, akhirnya Ko Aliong beranjak pergi bersama Mang Adi untuk memperbaiki mobil Panther yang mogok di pinggir jalan kuburan. Ko Aliong dengan cekatan memeriksa bagian mesin mobil yang mati itu dan mencoba mengotak-ngatik. Tak lama, "Coba mas, kamu starter lagi mobilnya," ucap Ko Aliong. "Alhamdulillah, akhirnya nyala juga," sahut Mang Adi. Tanpa banyak basa-basi, Mang Adi langsung berpamitan untuk pulang kepada Ko Aliong, orang yang sudah membantunya. Mang Adi menancap gas dalam-dalam agar segera melewati area kuburan pemakaman Cina tersebut.
Sesaat kemudian saat ia ingat, ia harus segera membeli makan untuk orang-orang di rumah dan kembali ke kedai nasi goreng itu. Mang Adi melihat jam di tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Mas, maaf tadi saya perhatikan, kok Mas ngomong sendiri?" tanya si tukang nasi goreng yang ternyata sedari tadi diam-diam memperhatikan gerak-gerik aneh Mang Adi. Mang Adi membenarkan jika dirinya tadi bertemu dengan penampakan sosok perempuan yang mengaku dirinya bernama Amai. "Hah? Amai? Wah, saya sering dengar itu ceritanya. Katanya Amai itu menjelma sebagai arwah penasaran karena ia ditemukan meninggal dengan setengah bagian tubuh telanjang atau bekas korban pemerkosaan dan pembunuhan. Amai juga suka usil mengganggu kendaraan yang berlalu lalang dengan cara memutar-mutar kendaraannya seperti tidak ada jalan keluar. Pokoknya sebelum masuk ke daerah pemakaman Cina Tanah Gocap, Mas harus banyak-banyak eling, korbannya banyak Mas." Ucapan si tukang nasi goreng membuat bulu kuduk Mang Adi makin merinding. Setelah selesai nasi goreng itu dibuat, Mang Adi segera buru-buru pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Mang Adi memikirkan bagaimana jika Teh Iis memarahinya, dan apakah Teh Iis akan percaya jika Mang Adi dia berkata jujur ia telah dipermainkan oleh setan penunggu Tanah Gocap. Sampai di rumah benar saja, sudah ada Teh Iis yang menunggunya duduk di teras. Akhir cerita, Mang Adi lebih memilih untuk bungkam mengenai hal mistis yang ia rasakan itu. Mang Adi memberi alasan jika mobilnya tiba-tiba mogok dan harus dorong jauh ke lokasi bengkel kepada sang kakak. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari kuburan Cina Tanah Gocap Tangerang. Semoga di balik cerita ini teman-teman bisa lebih berhati-hati dan bisa mengambil pesan-pesan yang terkandung dalam cerita ini ya. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.